Oke, terima kasih Pak Dr. Teguh Iman Santoso, luar biasa sekali nih. Ada satu pertanyaan nih, saya biasa selalu nanya nih Pak Teguh nih, karena menarik gitu ya. Ini mungkin agak sedikit lepas dari teknis ya, tapi mungkin sedikit ke filosofis dan futuristik gitu ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan ini. Jadi kalau dalam pandangan saya itu berarti sekarang itu dunia itu betul-betul istilahnya itu sudah dibaca semuanya oleh AI gitu ya. Walaupun mungkin nggak semuanya, tapi sebagian besar itu data itu sudah terbaca oleh AI gitu. Jadi hampir semua ilmu pengetahuan itu dikuasai orang-orang yang bisa mengakses dari big data. Dan termasuk juga saya ketika dengan teman-teman itu ketika dosen, mahasiswa itu diwajibkan untuk menulis misalnya di Scopus gitu ya, kemudian data-data kita yang ada di Indonesia ini kita apalagi kita translate to English gitu ya, sehingga kemudian semua data itu sudah terbuka gitu ya, sudah terbuka dan dikuasai oleh jadi apa saja itu sampai ke Pongkor, sampai ke mungkin ke Papua sana, sampai ke ujung Sangita Laut dan sebagainya itu mungkin sudah ada. Bahkan tadi mungkin kalau kita pernah nonton film Lucy itu ya, itu kan data dari mulai apa sel itu sampai ke masa depan itu hanya dalam dulu masih ada satu flash disk, sekarang mungkin bukan flash disk lagi ya, tapi sudah satu big data yang sangat besar. Nah, my question, pertanyaannya adalah kira-kira nih Pak Teguh nih untuk prediksi ke depan ini seperti apa nih khususnya kita para sarjana pakar yang ada di Indonesia ini terkait dengan ilmu pengetahuan ini, apakah kita akan tetap mengikuti arah ini AI ini atau mungkin kita perlu juga menjaga ada sesuatu yang misalnya privasi atau data privasi atau mungkin sains atau ilmu pengetahuan yang memang itu menjadi satu apa ya kekhasan atau satu ya rahasia negara lah gitu ya, atau rahasia mungkin ya milik kita gitu, atau mungkin memang ke depan itu menjadi satu ilmu itu sudah bebas semuanya gitu, jadi sudah dikuasai. Jadi kalau kita istilahnya itu kalau secara hankamnya kalau kita udah diserang yo kita langsung habis aja gitu ya. Sekarang kalau Indonesia mau diserang itu udah habis gitu. Gimana nih kira-kira prediksi ke depannya nih Pak Iman Teguh nih, silakan. Oke. Di Telkom sendiri ya, gantian rektor ini, pergantian rektor baru, ya ternyata apa namanya basis keilmuan dia ke AI. Jadi semua diarahkan mengenai AI ini. Dan ada yang menarik ya, yang cukup bagus ya, yang saya nilai itu mereka itu membentuk lembaga yang akan mensupport ya kode etik penggunaan AI. Ya memang dalam keseharian belajar mengajar sendiri ya ini tak lepas dari apa namanya dari gadget masing-masing mahasiswa. Jika mahasiswa mengakses apa namanya LMS kita yang kita buatkan di website dan diakses lewat gadget mereka, nah kita tak akan bisa menilai kemampuan mereka. Ya, kemampuan mereka tidak bisa kita nilai. Ya, ya ini contohnya saja. Ini contohnya saya mata kuliah Human Resources Management saya. Ya, sampai evaluasi ketiga, evaluasi kedua, evaluasi ketiga ini, ya beberapa minggu yang lalu, ya ternyata mahasiswa itu yang mengerjakan menggunakan gadget, ya hasilnya 90 sampai 100 Pak. Ya, 90 sampai 100 itu rata-rata hanya 1-2 orang aja yang apa namanya yang jatuh. Ya, yang jatuh yang nilainya di apa namanya di bawah itu. Oleh karena itu ya apa namanya di mata kuliah yang lain ya seperti akuntansi biaya ya saya tidak lagi menerapkan apa namanya pengerjaan soal lewat LMS. Jadi yang bisa kita lakukan evaluasi ya misalnya kita habis mengajar ya kita langsung mahasiswa kita minta keluar, kita panggil 5 atau 6 orang. Nah, itu langsung tes oral. Nah, tes oral ini ya langsung apa namanya? Melekat nggak yang kita ajarkan tadi? Ya. Itu ternyata ya semakin jauh dari papan tulis, ya semakin jauh dari slide kita, itu mahasiswa juga semakin kabur itu Pak rupanya, Pak. Udah saya coba ini dua minggu ini dengan tes oral seperti itu. Jadi yang jadi tindakan preventif kita adalah apa namanya melakukan asesmen dengan cara yang berbeda.
Kalau dengan cara yang berbeda itu ternyata mereka masih pegang HP juga, ya itu sudahlah, ya. Nah itu dari profesi kita, seperti itu. Ya dari yang Bapak tanyakan itu juga, ya itu mungkin saja terjadi, Pak, ya. Kalau kita diserang oleh negara lain, ya, oleh Amerika mungkin atau oleh China, ya kita tidak punya pertahanan, keamanan lainnya, sementara kita hanya mengandalkan dari AI yang mereka buat, nah itu sudah habislah kita, Pak. Ini kalau misalnya Cina mau memblokir, ya kita tak bisa mengakses DeepSeek, tak bisa kita akses. Ya, kemudian Queen tak bisa kita akses. Kemudian kalau Amerika pun berbuat demikian, nah kita ChatGPT tak bisa kita akses. Sudah habis kita. Iya betul betul. Nah ada juga nih. Jadi gimana nih mahasiswa kita nih? Apakah memang ya sudah tetap berjalan dengan AI-nya gitu atau mungkin perlu ada batasan? Mungkin kan kemarin ada kebijakan baru nih di Gubernur Jawa Barat ini kan. Jadi harus kembali ke buku lagi nih gitu. Jangan pakai gadget gitu. Gimana nih pendapatnya di Pak Iwan Teguh ini? Oke, sebenarnya boleh-boleh aja ya. Jadi mereka itu kan nggak lepas dari gadget ya, nggak lepas dari gadget ya. Hidup mereka juga nggak lepas dari gadget. Ya, itu kita akuin. Ya sudah, metode asesmen aja kita rubah ya. Metode asesmennya seperti yang saya buat di mahasiswa saya dengan oral. Dengan oral mereka tidak boleh pegang handphone. Jadi yang ditanyakan langsung itu langsung bisa tercermin. Kita bisa langsung tahu si anak ini memang pintar, memang dia membaca buku, atau memang dia kuliah cuman sekedar aja. Itu banyak yang seperti itu, Pak. Jadi tidak ada cara lain ya. Kalau di Malaysia lebih ketat lagi. Di Malaysia itu ada beberapa lecture-nya ya tidak mengizinkan mahasiswa menggunakan gadget, tapi saya rasa itu tidak bijak ya. Hanya saja di Malaysia itu ujiannya itu semua ujian oral ya, sampai ujian akhirnya itu semua ujian oral. Ya, jadi kalau sudah oral ya itu memang harus dari kita sendiri, ya dari internal kita sendiri. Jadi oral itu kan langsung ditanya, Pak. Ya. Misalnya Bapak bertanya ke saya, langsung kelihatan ya ekspresi saya bisa menjawab atau tidak. Kalau saya tak bisa menjawab ya sudahlah. Iya betul betul. Iya, iya betul sih Pak Dokter. Ya jadi saya sendiri juga seperti kalau saya malah kalau pas ngajar itu kalau sekarang ini pasti menggunakan bukan pasti ya, artinya gadget itu selalu digunakan gitu. Kenapa? Karena nggak bisa mereka ketika dilarang pakai gadget artinya suruh taruh dulu atau dimatikan dulu itu sulit gitu. Malah mereka kadang malah ada yang bermain di belakang. Akhirnya kita dari pola duduk kan juga kita harus buat setengah melingkar itu yang pertama. Kedua silakan sekarang buka gadget cari informasi ini. Jadi saya udah sekitar 2-3 semester ini ya, itu selalu udah pakai HP. Pokoknya kita belajar itu bahkan berbasis pada handphone. Silakan buka ChatGPT, silakan buka Meta AI. Tapi tadi betul, kita gunakan juga oral juga. Artinya ketika oke, sekarang baca dulu dari ChatGPT hasilnya, baca dulu dari Meta gitu. Setelah itu coba pendapat Anda itu seperti apa gitu ya. Jadi di situ memang tetap saja yang penting kan pemahaman gitu ya. Walaupun mungkin hanya naratif atau deskriptif, tapi dia bisa memahami dari apa yang dia baca gitu ya. Soalnya tadi betul kalau mau kembali ke buku misalnya ya nggak apa-apa juga sih buku tetap dipakai gitu. Tapi tadi saya juga setuju bahwa nggak bisa artinya itu dipisahkan dari gadget sekarang ini dengan AI itu nggak bisa. Makanya tadi betul. Jadi saya setuju sekali tuh asesmennya. Jadi memang dosen itu guru juga harus lebih kreatif gitu ya, lebih kreatif dalam istilahnya itu asesmen dari siswanya. Baik. Sudah lewat dari 32 nih, 17 menit kalau tadi udah 15. Luar biasa sekali Pak Teguh ini kemarin tawarannya kan dua, pertama itu adalah kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif. Mungkin next semester lah ya, atau mungkin Pak Dokter ada waktu kapan. Yang kuantitatif juga saya juga ingin mendobrak ini nih, mendobrak orang itu masih pakai SPSS gitu ya. Padahal zaman sekarang itu udah pakai AI itu sudah ada beberapa ya. Kalau SPSS kan kalau secara bahasa agama itu kan saya nyebut itu makruh gitu ya. Kenapa makruh? Karena hampir semua itu bajakan gitu kan.
Kalau nggak haram ya makruh lah gitu. Jadi pakai SPSS-nya bacakan. Kenapa nggak pakai yang untuk statistik juga? Sekarang kan ada tuh yang saya sempat buka itu yang memang free ya, dia gratis jadi lebih lebih halal lah daripada yang SPSS tapi bajakan gitu kan ya. Nah, kemudian dengan AI juga saya rasa juga sangat sangat mungkin sekali untuk dibuka. Sudah ada ya Pak Teguh ya untuk apa AI yang bisa untuk processing data statistik ya. Julius Pak, Julius AI. Oh Julius ya, iya iya. Itu mungkin next ya. Baik, terima Ya. kasih banyak Pak Teguh. Mungkin 1 menit lah untuk closing remark untuk teman-teman nih biar semangat. Mungkin bisa hubungi Pak Teguh di mana, terus seperti apa, bisa komunikasi atau ke Bandung atau apa silakan Pak Teguh. 1 menit. Oke, harapan saya ya, AI ini bisa digunakan untuk kehidupan kita yang lebih luas, ya. Tapi kehidupan yang utama bagi seorang pendidik itu adalah tak lain adalah membuat jurnal, ya, dari jurnal dari jurnal, ya, baik kualitatif maupun kuantitatif, ya. Dengan adanya alat AI ini, ya, itu tidak ada lagi hambatan bagi kita, ya. Kita semua tercerahkan, ya, dan juga dimudahkan. Demikian Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Dr. Teguh Iman Santoso ya, Pak Teguh Iman Santoso PhD atas ilmunya sangat luar biasa sekali. Nanti beberapa sekali yang perlukan recording nanti saya akan share juga di YouTube saya. Izin Pak Dokter ya untuk bisa share nanti dipotong-potong biar agak lebih bermanfaat. Ini juga teman-teman ada juga yang dari Madinah ini dari UIM juga. Ini pengen belajar nulis juga katanya, nanti kita sama-sama belajar lah ya. Nanti mudah-mudahan kalau belum paham nanti boleh ditanyakan ke saya, bisa di sekolah juga bisa sama-sama. Kita insya Allah akan berlanjut untuk terus sharing ilmu bermanfaat tadi untuk masyarakat, untuk umat, bangsa dan juga negara. Terima kasih untuk semuanya. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Teguh Iman Santoso PhD dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya dengan menulis. Mudah-mudahan itu juga kita berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan yang lebih penting adalah bermanfaat untuk semesta ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Ditunggu yang lain ya biar semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.